kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik cek di sekitar kalian apakah ada makanan. Kalau ada, kasih dulu ke mama. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib ya. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Selamat pagi anak-anak hebat yang ada di rumah. Apa kabar semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Miss berharap anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti ibadah online dari rumah. Nah, tidak perlu perkenalan lagi ya. Semua pasti sudah tahu. Oke? Kita akan memulai ibadah kita. Miss undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti. Ayo kita naikkan pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Kayak gini, lingkaran. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita.
Baik, anak-anak yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga boleh bangun di pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, tema kita dalam minggu ini adalah menguasai diri dalam menjaga mata. Bagaimana caranya kita menguasai diri kita dengan cara menjaga mata? Nah, kita naikkan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan Yesus melihat kita, ya. Tuhan yang kita tidak lihat, tetapi Tuhan yang melihat kita. Apa yang kita perbuat, seperti lagu kita tadi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Walaupun orang di sekitar kita tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Nah, kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, anak-anak yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dian. Di hari Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh Kak Dian. Tuhan pimpin Kak Dian dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kiranya firman yang akan dibagikan boleh menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengendalikan diri di bagian apa? Mulut kita, yaitu menjaga perkataan kita. Nah, kalau pagi hari ini Kak Dian akan ajak adik-adik untuk belajar tentang mengendalikan mata kita. Tuhan sudah memberikan kita mata untuk bisa apa? Kira-kira melihat. Betul sekali. Melihat di sekeliling kita. Kira-kira ada apa ya di sekeliling kita? Coba dilihat. Bisa terlihat semua ya. Yang di atas, yang di bawah, yang di samping. Semuanya kelihatan. Tapi ketika kita tutup mata, semuanya terlihat nggak adik-adik? Coba adik-adik tutup matanya. Terlihat nggak? Nah, nggak kelihatan ya. Sama juga ketika mata kita gelap. Semuanya juga tidak menjadi kelihatan. Kenapa Tuhan menciptakan sebuah mata yang berharga? Karena mata itu mempunyai tugas penting. Apa itu tugas pentingnya, Kak Dian? Apa bagian wajah yang ditunjuk oleh Tony? Ya, mata. Apakah kamu tahu bahasa Inggris dari mata? Benar sekali. Eyes. Mata, eyes. Mata sendiri merupakan salah satu organ manusia yang terpenting karena memiliki fungsi untuk melihat. Dengan mata, kita bisa melihat hijaunya pegunungan, kemacetan di jalan, dan hujan di depan rumah. Adik-adik pernah nggak melihat jenis-jenis mata yang Tuhan udah pernah ciptakan di sekeliling adik-adik? Coba perhatikan mata kalian itu warnanya apa? Coba dilihat. Atau coba lihat mama papa kalian, warna matanya itu apa? Nah, banyak Tuhan menciptakan berbagai macam jenis mata. Ada mata sipit, ada mata bulat, ada mata coklat seperti Kak Dian, ada warna hitam, ada warna biru, bahkan hijau juga ada loh adik-adik. Nah, tadi Kak Dian tanya, apa sih fungsi mata itu? Nah, Kak Dian pernah loh berpikir dan bertanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan kenapa ya ciptain mata yang Tuhan berikan ini indah, begitu indah. Ada macam-macam bentuk mata dan juga warna mata. Nah, ternyata Tuhan memberikan kita mata yang indah ini untuk kita, untuk adik-adik bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang jahat melalui mata kita. Di Alkitab tertulis di Matius 6 ayat 22 ditulis bahwa mata itu adalah pelita. Di mana pelita itu adalah menolong kita untuk berjalan, menolong kita untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian adik-adik juga bisa membedakan harus melakukan mana ini, melakukan yang baik atau melakukan yang jahat. Seringkali mata kita menolong juga untuk kita melakukan hal-hal yang tepat dan benar. Seperti apa? Pernah nggak adik-adik lihat asap atau lihat api tiba-tiba dari kejauhan? Apa itu? Seperti asap. Oh, ada apinya. Langsung kita tahu, berpikir, oh kebakaran. Nah, mata kita menolong ketika ada bahaya. Mata juga bisa menolong kita ketika ada sesuatu yang memang membuat kita, Tuhan ingatkan, oh misal nih hujan, terus teringat apa ketika hujan jatuh? Kalau mama biasa ambil hujan-hujan ambil sesuatu di rumah, ingat nggak apa? Langsung lari ya hujan. Apa? Iya,
ketika kita melihat hujan, Mama ingat jemuran. Jemurannya belum diangkat. Nah, mata kita juga menolong. Nah, itulah tugas mata yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik. Masalahnya seringkali kita memakai mata kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Contohnya apa? Mencontek. Contohnya apa lagi? Kita membuat mata kita menjadi mata yang jahat. Misalnya kita lagi marah, kemudian kita gini. Pernah nggak adik-adik kalau lagi marah kayak gitu? Jadi cakep nggak? Jadi pernah ngaca nggak kalau kita lagi marah gitu, mukanya jadi cakep atau jadi nggak bagus gitu ya? Seringkali kalau kita marah itu pasti kita akan bertambah cepat tua, mukanya jadi keriput-keriput. Nanti dikiranya waktu kita sering marah-marah, orang udah lama nggak ketemu kita dipanggil, halo ibu, padahal kita masih anak-anak. Halo bapak, padahal kita masih anak-anak. Nggak mau kan kita cepet tua? Kita masih mau jadi anak-anak yang bahagia. Karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang bisa menjaga apa yang Tuhan sudah beri sama kita. Tuhan sudah kasih mata, Tuhan jaga mata kita juga menolong orang lain atau menolong diri kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, Kak Dian punya satu pertanyaan. Ceritanya kita lagi mau perjalanan pergi bersama orang tua kita. Kemudian lihat lampu merah lagi nyala, tiba-tiba berarti mobil kita harus apa? Harus apa? Kalau lihat lampu merah menyala, di lampu merah itu, lampu merah kuning hijau itu, ketika lampu merahnya nyala berarti kendaraan kita harus berhenti. Nah, waktu kita melihat lampu merah itu berhenti, tapi adik-adik kita lihat dulu kanan kiri kita. Oh sepi, depan, oh sepi. Berarti artinya boleh jalan nggak? Tidak boleh. Seringkali ada godaan atau iblis bilang, itu kan gak ada mobil atau gak rame, gak ada yang lihat kok kita melakukan salah. Itu kan masih merah lama sekali. Jalan sudah, ya toh? Jalan sudah. Lakukan dosa itu enak. Kayaknya, gampang, jalan aja. Nah, disitulah kita menjaga mata yang Tuhan sudah beri. Ketika kita melihat lampu merah itu tetap merah dan belum hijau, ya kita harus tetap setia menunggu sampai lampunya menjadi hijau. Jangan ketika lampu merah tidak ada orang atau sepi jalanan, kita kemudian gas. Nah, itu membahayakan. Ketika kita sudah melakukan itu, artinya kita tidak sedang menjaga mata atau juga menjaga keselamatan diri kita, bahkan orang lain. Sangat berbahaya. Itulah pentingnya tugas mata kita untuk menolong kita, untuk menolong orang lain, bahkan untuk menolong dari setiap hal-hal yang buruk terjadi. Kita bisa jaga sebelum itu terjadi. Nah, adik-adik, Kak Dian mau bertanya juga kepada adik-adik, apakah adik-adik di rumah juga melakukan hal yang sama seperti video berikut ini? Kita lihat ya. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mata agar nggak terjadi kendala besar? Disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin A seperti wortel, alpukat, dan tomat. Selain itu, disarankan juga memakan sayuran hijau seperti bayam, sawi, brokoli, dan lainnya. Sayuran hijau memiliki kandungan lutein yang dapat menjaga mata. Disarankan juga menggunakan pelindung mata jika sedang beraktivitas di luar rumah, karena paparan sinar matahari langsung dapat merusak mata. Selanjutnya, kita juga harus menjaga jarak pandang mata saat menonton televisi, membaca buku, atau bermain handphone. Karena jika melakukan aktivitas tersebut dengan jarak terlalu dekat, maka bagian mata akan bekerja ekstra keras dan parahnya dapat membuat gangguan. Nah kids, sekarang sudah tahu kan apa saja fungsi mata dan bagaimana cara merawatnya. Mulai sekarang, ayo jaga mata kita ya.
Nah, adik-adik udah lihat ya video cara menjaga mata kita supaya tetap baik dan sehat untuk bisa melihat tentunya. Nah, adik-adik, andai kata adik-adik itu nggak bisa melihat, matanya benar-benar gelap sekali. Apa yang adik-adik rasakan? Coba kalian kalian semuanya berdiri dari tempat duduk kalian, ya. Udah pada berdiri? Ya, berdiri dari tempat duduk kalian, kemudian kalian menjauh dari kursi kalian, bisa geser ke kanan kah atau ke kiri 2 langkah. Bisa maju ke depan atau mundur nggak bisa ya, ada kursi kita geser menjauh 2 langkah ya. Jadi kalian nggak bisa menjauh karena nanti hilang dari kamera. Jadi kalian menjauh 2 langkah dari kursi kalian, kemudian dengerin kalian ya, kemudian tutup matanya. Tutup matanya, dengerin suaranya Kak Dian ya. Tutup matanya, Kak Dian hitung 1 sampai 5. Kalian tetap tutup mata ya, tetap tutup mata. Kalian hitung, Kak Dian hitung angka 1 sampai 5. Kalian masih tetap tutup mata. Kak Dian mulai hitung ya. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Masih tutup mata, ya. Perintah selanjutnya masih tutup mata ya, masih tutup mata. Perintah selanjutnya, sekarang kembali ke tempat duduk kalian, tapi tidak boleh buka mata, pelan-pelan sampai kalian bisa duduk lagi dengan baik seperti sebelumnya. Pelan-pelan kembali ke tempat. Ya, boleh kembali ke tempat. Ya, pelan-pelan. Ya, ada yang jatuh nggak? Ada yang jatuh nggak? Hati-hati. Ya, kalian mau tanya, susah nggak ketika kalian tidak bisa melihat apa-apa, melakukan tugas yang tadi kalian perintahkan, yaitu kembali ke tempat duduk kalian? Hah? Gampang ya? Oh, ada yang susah ya? Tentu saja tidak semudah kita membuka mata melakukan itu. Tentu betul? Iya, susah ya? Ya, contohnya ini kan ada Kak Dian punya kursi ya. Terus kemudian tadinya kita ngelihat kursi kita, mata kita menolong untuk melihat kursi, jadi kita tidak mungkin jatuh. Ya kan? Betul kan? Tapi ketika mata itu menjadi gelap, kita tidak bisa lihat apa-apa. Begitulah firman Tuhan. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, tubuh kita, tubuh rohani kita, semuanya menjadi gelap. Hal yang baik pun tidak bisa kita lakukan dengan mudah karena hati kita sudah gelap. Adik-adik, memang benar kita harus menjaga mata kita. Tapi terlebih lagi, adik-adik harus rajin baca Alkitab di rumah supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang jahat. Nah, terlebih lagi juga mata memang harus dijaga dengan cara video yang sebelumnya, makan sayur, kemudian minum vitamin. Nah, adik-adik, kalian juga mau tanya, apakah kalian di rumah sering pegang HP atau nonton TV dengan terlalu dekat, main laptop terlalu dekat, bahkan online seperti ini membuat sangat mudah mata kita gampang rusak. Kalian kasih tips untuk supaya mata kalian tetap sehat dan terjaga. Ya, yang pertama, tidak boleh tidur terlalu malam. Karena mata kita pasti lelah, matanya mudah merah, itulah mata kita sudah lelah. Harus mau cepat tidur tidak boleh terlalu malam. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh main handphone atau laptop atau TV terlalu lama. Karena itu ada radiasi yang membuat tubuh kita menjadi rusak dan juga mata kita juga menjadi rusak. Jadi gimana dong Kak Dian? Boleh nggak main HP atau nonton TV atau nonton laptop? Boleh, tapi ada jangka waktunya. Kalau papa mama udah bilang stop, artinya tadi apa lampu merah? Stop.
laptop gitu. Jadi supaya nanti kalian dapat lampu hijau lagi sama papa mama untuk boleh main, untuk boleh nonton. Kemudian apalagi Kak Dian? Kalian tadi udah dengar kan makan sayur? Nah, makan sayur dan buah jangan pernah ditinggalkan karena itu Tuhan menciptakan untuk menolong kita. Sebelum Kak Dian tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Dian mau ajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk lipat tangan dalam sikap berdoa, tapi belum tutup mata ya. Kita sama-sama katakan yuk. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Terima kasih Tuhan sudah memberiku mata yang baik, memberikanku mata yang sehat, memberikanku mata sebagai penolong. Terima kasih Tuhan. Kita mau tutup dengan berdoa. Kak Dian mau berdoa untuk kalian semua yang ada di rumah. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu baik dan luar biasa, menciptakanku sempurna. Aku memiliki mata yang indah, memiliki organ-organ lain yang berfungsi sempurna. Bahkan mungkin ada yang tidak sempurna sekalipun, Tuhan tetap menolongku melakukan segala aktivitasku sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong setiap adik-adik di rumah untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, merawat dan menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka bisa memiliki apapun yang sekarang mereka punya. Biarlah melalui papa mama yang ada di rumah bisa terus menolong adik-adik untuk bisa menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, dan juga menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih juga untuk pertolongan-Mu yang terus tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai dan Kak Dian pamit dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, selamat hari Minggu, dah. Baik anak-anak yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Tapi gimana caranya ya kita memberikan persembahan? Yuk kita lihat, cari tahu dulu bagaimana caranya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Yang pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya, kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.000 Rp1. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sudah tahu ya semua cara menyerahkan atau memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita iringi pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Berkatnya
Baik anak-anak yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa, menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Kami sudah belajar dari firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus menguasai diri kami lewat mata. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga mama dan papa yang senantiasa memberikan persembahan kepada kami, dan Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa ikut ibadah. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali. Dan biarlah Tuhan minggu-minggu yang akan datang mereka boleh kembali ikut bersama dengan kami beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk Bapak guru kami, Bapak Hari, Ibu Ike dan keluarganya yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati dan sembuhkan. Juga kami berdoa untuk Miss Anti yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati, sembuhkan. Biarlah Miss Anti boleh kembali sehat, boleh kembali mengajar anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Anak-anak yang ada di rumah, kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan kita akan melihat kira-kira ada nggak ya yang mengirimkan ayat hafalannya. Kita lihat sama-sama. Ini dia. Teman-teman, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Terima kasih teman-teman. Minggu Yesus kasih. Dah. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Amin. Shalom. Selamat minggu, terus memberkati. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan pengasih dengan penyayangan, panjang sabar, besar kasih setianya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dadah. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Teman dan Miss, ayat hafalan minggu ini terdapat dari Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih teman-teman dan Miss. Shalom.
pagi teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini terdapat pada Mazmur pasal 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari sayang. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, hari ini Ishak lagi menghafal ayat hafalan Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dadah, selamat hari Minggu. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Dadah. Teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Nathanael Pangalibuan. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dadah. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom. Wah, hebat-hebat ya teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Anak-anak yang ada di rumah yang masih ingin mengirimkan video ayat hafalannya, untuk minggu depan masih ada kesempatan ya. Jadi anak-anak boleh minta mama dan papa untuk videoin dan kirim ke nomor di bawah ini. Oke? Miss tunggu ya. Good. Ayat hafalan kita dalam minggu ini terdapat dalam Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberi persembahan, dan kami sudah berbakti kepada Tuhan.
kami akan melanjutkan semua kegiatan kami di rumah. Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati sekolah, memberkati semua segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa bertemu teman-teman baik di gereja maupun di sekolah maupun di tempat-tempat yang lain. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menikmati pemeliharaan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan agar kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup acara sekolah minggu ini yang hanya kami serahkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami, menjaga kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah setia mengikuti ibadah dari rumah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.